Kuda tuh sering dianggap hewan biasa. Mereka tuh cuma dianggap alat transportasi zaman dulu. Tapi kalau kamu lihat lebih dekat, mereka jauh dari kata biasa. Mereka cerdas, punya emosi, dan ikatan yang kuat sama manusia. Nggak banyak yang tahu, kuda bisa ingat wajah manusia bertahun-tahun. Mereka bisa ngerasa takut, nyaman, bahkan percaya. Dan semua itu bukan cuma insting, tapi proses, pengalaman, dan ingatan. Di video ini, kita bakal bahas sisi lain dari kuda. Bukan cuma soal kekuatannya, tapi juga bagaimana mereka berpikir, merasakan, dan berkomunikasi. Karena ternyata, kuda lebih kompleks daripada yang kita kira. Kamu pernah kebayang nggak? Kuda yang kita lihat hari ini. Dulunya tuh cuma makhluk kecil pemalu, sebesar anjing. Mari mundur jauh ke belakang. Sekitar 55 juta tahun lalu, di hutan lebat dan gelap, hidup makhluk kecil bernama Eohippus. Leluhurnya kuda. Ukurannya cuma sebesar anjing kecil. Jalannya pelan banget, hidupnya juga penuh sembunyi. Tapi dari makhluk kecil ini, semua dimulai. Dan seiring berjalannya waktu, tubuh mereka pun berevolusi. Jarinya berubah jadi kuku, kaki makin panjang, mata pun makin waspada. Tubuh mereka pun berevolusi. Jarinya berubah jadi kuku, kakinya makin panjang. Banyak spesies sempat muncul dan hilang. Sampai akhirnya, tersisa satu garis yang bertahan. Namanya Equus. Hasil dari jutaan tahun seleksi alam yang gak main-main. Sekarang, kita lompat ke masa sekitar 5.500 tahun lalu. Disinilah, untuk pertama kalinya dalam sejarah, manusia mulai menjinakkan kuda liar. Tapi mereka belum langsung menungganginya. Justru, yang mereka manfaatkan dulu adalah susunya. Ya, kuda diperah, dan susunya kemudian difermentasi menjadi minuman tradisional bernama kumis yang sampai sekarang masih dikonsumsi di Mongolia dan beberapa negara Asia Tengah. Ini bukan sekedar tradisi. Penelitian arkeologis dari Botai Culture menunjukkan bahwa susu kuda sudah dikonsumsi ribuan tahun sebelum sapi diperah secara luas. Tapi kemudian, entah siapa yang pertama kali melakukannya manusia menaiki kuda. Dan sejak saat itu, dunia berubah. Kuda bukan lagi sekedar hewan ternak. Mereka jadi alat transportasi, kekuatan militer, dan simbol kebudayaan. Kini, jarak tak lagi sekadar hambatan geografis. Kecepatan menjadi keuntungan strategis. Dataran luas yang dulu mengintimidasi, berubah menjadi jalur terbuka bagi ekspansi, eksplorasi, dan dominasi. Kuda membawa manusia ke tempat-tempat yang sebelumnya mustahil dicapai dalam sehari. Bukan hanya kaki yang terbantu pikiran ikut meluas. Gagasan bergerak lebih jauh, lebih cepat. Dari pedesaan kecil hingga kekaisaran megah, semuanya bertumpu pada tenaga hewan ini. Dalam waktu singkat, mereka tak lagi hanya berperan sebagai alat. Di banyak budaya, mereka disetarakan dengan keluarga. Diberi nama, disematkan makna. Diabadikan dalam mitos dan legenda. Di antara suku Stepa, seorang prajurit tanpa kudanya dianggap belum lengkap. Di medan tempur, mereka bukan sekadar pembawa, tapi bagian dari jiwa sang penunggang. Perubahan itu tak hanya teknis, ia menyentuh inti cara manusia melihat dunia. Kuda menjadi kendaraan pertama yang menghubungkan dunia dalam skala besar jauh sebelum kapal, kereta, atau mesin. Kuda tidak hilang dari sejarah. Mereka bertransformasi menjadi satuan kecepatan, kekuatan, bahkan romansa masa lalu. Tapi jangan salah sangka, hubungan ini bukan satu arah. Kuda pun berubah bersama kita. Mereka berevolusi bukan hanya secara biologis, tapi juga secara sosial. Dari makhluk liar yang hidup bebas di padang rumput, menjadi makhluk yang memahami perintah,
yang bisa membaca emosi, yang belajar percaya pada spesies yang berbeda. Mereka belajar menahan rasa sakit, menyesuaikan diri, dan seringkali memberi lebih banyak dari yang mereka terima. Dan kini, meski tak lagi jadi tulang punggung peradaban modern, kuda masih ada di ladang, di arena pacuan, di terapi trauma. Karena yang telah menyatu dalam perjalanan manusia tak pernah benar-benar hilang, ia hanya berganti wujud dan kisahnya terus berlanjut. Kuda itu bisa berlari 70 km, melintasi hutan, gurun, hingga medan perang. Mereka juga kuat dan tangguh. Tapi ada satu hal yang justru bikin mereka rapuh. Kuda itu nggak bisa muntah. Kedengarannya sepele. Tapi di dunia kuda, itu bisa jadi pembeda antara hidup dan mati. Tubuh kuda punya desain yang unik. Otot sfinkter di lambungnya terlalu kuat. Dan kerongkongannya menanjak curam ke arah atas. Jadi begitu makanan masuk, gak ada jalan kembali. Kalau mereka salah makan, atau makan terlalu banyak, perut mereka bisa menggembung karena gas. Dan dalam kasus terburuk, meledak dari dalam. Kondisi ini disebut kolik. Dan ini adalah penyebab kematian nomor 1 dalam dunia kuda. Saat kolik menyerang, yang bisa dilakukan hanyalah tindakan darurat. Memasukkan selang panjang lewat hidung langsung ke lambung untuk buang gas atau cairan yang terperangkap. Kedengarannya kejam. Tapi dalam dunia kuda, itulah satu-satunya cara untuk menyelamatkan nyawa. Kita sering melihat mereka sebagai makhluk gagah, simbol kebebasan. Tapi di balik semua itu, kuda menyimpan sistem tubuh yang penuh risiko. Mereka bisa membawa manusia menjelajah dunia. Tapi satu sendok pakan yang salah bisa jadi akhir dari segalanya. Mereka pernah membawa manusia menyeberangi benua, menaklukkan perang, membuka jalan. Mereka adalah otot peradaban dan napas di balik kemajuan yang sering kita banggakan. Tapi kuda bukan cuma simbol kekuatan. Mereka bukan sekadar hewan pengangkut masa lalu. Mereka adalah makhluk yang merasa, yang mengenal cinta, kehilangan, bahkan trauma. Yang tak bisa muntah saat sakit, tak bisa bicara saat rindu, tapi tetap berdiri di tempat yang sama, menunggu seseorang yang mereka kenang. Kuda itu diam, tapi diam mereka bukan kosong. Di dalamnya ada memori, ada perasaan. Mungkin itu sebabnya, di mata sebagian orang, kuda bukan hanya hewan. Mereka adalah sahabat. Mereka adalah bagian dari kita yang sering kita lupakan, tapi tak pernah benar-benar pergi. Dan selama masih ada padang terbuka, langit luas, dan manusia yang ingin mengerti, kuda akan tetap berlari. Bukan karena disuruh, tapi karena mereka memilih untuk percaya.